dimulai. Sebelum kegiatan dimulai, kemudian kita mengucapkan pangapunten Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu staf pimpinan, kemudian Bapak Ibu beserta pengibasan yang pada kesempatan ini sudah meluangkan waktunya dan juga mendukung program kegiatan ini. Sebelum kegiatan inti kita mulai, pertama-tama saya akan informasikan untuk melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang terakhir adalah kegiatan pembebasan dari masing-masing calon guru penggerak yang diawali oleh yang pertama adalah Miss Eni, yang kedua itu dari Miss Oma, dan yang ketiga yang sendiri. Karena mengingat acara pembukaan sudah kita lalui bersama, selanjutnya acara kita yang kedua adalah sambutan dari pada Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang saya hormati rekan-rekan staf pimpinan, yang juga saya hormati Bapak Ibu CGP, untuk pula Bapak Ibu yang diberikan pengibasan budaya positif pada hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat Beliau kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara ini pada hari yang baik ini, dan kita harapkan nanti juga mendapatkan hasil yang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, begitu pula Bapak Ibu CGP yang juga saya hormati. Nah, terkait dengan apa yang sudah dilakukan dari teman-teman CGP dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam pengisian LMS, salah satunya terkait dengan budaya positif antar sekolah, maka pada hari ini Bapak dan Ibu itu akan diberikan pengibasan. Nah, saya harapkan nanti pada saat pelaksanaan pengibasan dari teman-teman CGP, saya harapkan kepada Bapak Ibu guru nanti mengamati, menyimak, kemudian memahami dengan baik. Jika nanti ada hal yang perlu ditanyakan, itu silahkan ditanyakan. Mungkin ruang akan berikan kepada dari rekan-rekan guru penggerak untuk berkolaborasi, untuk bertanya, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua nanti, hal-hal apa yang terkait dengan biofizik yang beliau dapatkan pada saat pengisian LSM itu bisa diimbas kepada Bapak dan Ibu, sehingga Bapak Ibu betul-betul juga memahami terkait dengan budaya positif dan sekolah. Dan begitu pula diharapkan nanti kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir pada hari ini untuk mengimbas kepada anak-anak, sehingga warga sekolah kita semuanya bisa berbudaya positif dalam baik pelaksanaan proses belajar mengajar sekolah maupun budaya positif itu nanti akan bisa diterapkan di lingkungan keluarganya ataupun di masyarakat. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang harapkan nanti betul-betul menyimak dengan baik, sehingga apa yang sudah didapat dari teman-teman CGP kemudian diketularkan kepada Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu juga nanti betul-betul melaksanakan budaya positif di sekolah, dan betul Bapak Ibu nanti mengetularkan kepada anak-anak, sehingga saya sampaikan tadi apa yang menjadi harapan dari kita semua, dari pemerintah. Nah, sehingga itu betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya di sekolah kita, kemudian pada umumnya di sekolah di seluruh Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berdesiminasi, selamat mengibas kepada teman-teman CGP, begitu pula Bapak dan Ibu, semoga selalu sehat dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Yang akhir dengan permasalahan
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahira. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan kami dari CGB mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Kemudian tanpa Bapak Ibu kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Demikian Bapak Ibu acara pembukaan kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan lakukan kegiatan sesi diseminasi. Untuk itu Miss Heni yang pertama ya, Miss Heni yang melakukan diseminasi, silakan mempersiapkan diri, dan Bapak Ibu sambil menunggu persiapan silakan Bapak Ibu menikmati kudapan yang telah disediakan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembukaan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk itu kami aturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Gitu. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin dan kesempatan kali ini kepada saya untuk bisa menyampaikan pengibasan budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 2 Abian Semal yang merupakan salah satu tugas dari CGP Angkatan 9. Jadi kali ini saya akan menyampaikan pengibasan mengenai budaya positif yang telah saya pelajari sebagai CGP, yang nantinya bisa mengibaskan kepada rekan-rekan sekalian sehingga nanti bisa diimplementasikan dalam pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini, dan semoga apa yang bisa saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, itu tadi ruang lingkup kita. Jadi sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita ice breaking dulu sebentar. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian, saya minta berpasangan. Ayo kita berpasangan dulu. Silakan. Kita berdiri aja. Ayo kita berdiri. Silakan berpasangan. Ya. Oke, silakan berpasangan. Kemudian salah satu dari teman-teman menggenggam tangan. Jadi yang menggenggam tangan mau membuka tangannya bagaimanapun caranya, dan yang menggenggam tangan bisa membuka tangan atau boleh menolak bagaimana caranya. Kita dulu 100, nanti saya paksa buka. Ya. Boleh, ayo. Kita mulai. Yuk, gimana caranya biar bisa buka?
Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan memulai. Bagaimana? Capek ya? Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa materi nanti. Jadi yang pertama yaitu mengenai disiplin positif, kemudian nilai-nilai dari kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, dilanjutkan dengan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir kita akan melihat segitiga restitusi. Oke. Nah, bagaimana tadi gamenya? Seru ya? Seru. Betul. Jadi nanti kita sudah tahu posisi kontrol kita ada di mana. Nah, selanjutnya kita akan melihat Bapak Ibu sudah tokoh yang ada di depan kita. Siapakah beliau? Tentu kita sebagai guru sudah tahu. Beliau ini adalah iya, betul. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau ini mendedikasikan hidupnya untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak Indonesia sehingga nantinya kita sebagai generasi muda menjadi sesuatu yang berguna, bisa berguna kepada nusa dan bangsa. Dan menurut beliau, pendidikan itu sangatlah penting. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa menjadi manusia atau sebagai anggota masyarakat dan bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh guru kepada perkembangan anak-anak untuk mencapai kekuasaannya dengan tujuan agar anak cukup. Disiplin yang dimaksud di sini merupakan disiplin yang positif. Disiplin positif itu apa? Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman. Jadi anak-anak sekarang itu kalau kita kerasin atau kita beri ancaman, biasanya tidak akan mempan. Jadi murid ini kita ajarkan untuk bisa memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu mereka juga diajarkan tentang tanggung jawab, tentang rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga mereka bisa menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai yang mereka percaya ini nilai-nilai yang seperti apa kira-kira? Jadi nilai-nilai yang harus kita ajarkan kepada mereka merupakan nilai-nilai yang kebajikan universal, nilai-nilai yang merupakan nilai yang baik yang diakui secara universal. Jadi ini dia mengenai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Jadi kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif. Jadi di sini, Oke, sudah kembali. Jadi nilai kebajikan universal merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut sifatnya universal, jadi bisa diterima di seluruh dunia. Kemudian juga lintas bahasa, lintas suku bangsa. Jadi kita sebagai Indonesia banyak suku bangsanya, jadi kita bisa berlaku di sana, agama maupun latar belakang. Jadi dengan kebajikan universal ini, maka kita harapkan profil pelajar Pancasila nanti bisa kita wujudkan. Jadi seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila yang kita inginkan adalah bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
kemudian juga anak-anak memiliki akhlak yang mulia, mereka juga nantinya akan bisa mandiri, kemudian mereka juga harus bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang paling kita inginkan juga mereka menjadi generasi yang kreatif. Nah, jadi untuk bisa memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan untuk bisa anak-anak itu menjadi seorang yang memiliki profil pelajar Pancasila, mereka harus memiliki motivasi dalam diri mereka. Jadi motivasi mereka ini harus kuat dan harus bisa ada berasal dari diri mereka sendiri. Jadi ada beberapa teori motivasi yang ada. Jadi orang-orang itu memiliki motivasi atau motivasi perilaku manusia itu merupakan ada 3 hal. Yang kedua, motivasi itu juga karena kita ingin menghindari suatu hukuman atau juga kita merasa untuk menghindari ketidaknyamanan, dan kita juga untuk mempunyai motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini jadi dari motivasi tadi ada tadi untuk menghindari hukuman, betul ya? Jadi tadi kita memotivasi diri supaya terhindar dari hukuman. Jadi sekarang hukuman itu bagaimana? Apakah berpengaruh sama pendidikan anak? Bagaimana dengan kita memberikan penghargaan? Dan ini yang mungkin baru teman-teman dengar adalah mengenai restitusi. Jadi nanti kita akan melihat apa itu hukuman, kemudian penghargaan, kemudian juga kita belajar ke restitusi. Kita bahas yang pertama mengenai hukuman. Jadi hukuman atau punishment, apa itu? Itu adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang orang tersebut perbuat. Ya, jadi hukuman ini biasanya memiliki beberapa efek negatif. Jadi ketika kita menghukum anak-anak atau peserta didik kita, banyak negatif, ada efek-efek negatif yang terjadi. Salah satunya yang paling sering dan tanpa kita sadari, biasanya mereka terluka secara fisik. Ya, ketika kita mukul atau kita kalau biasanya kita jewer anak-anak kecil, jadi kita kemungkinan bisa melukai mereka secara fisik. Nah, selain fisik, mereka juga akan mempengaruhi otak mereka. Jadi otak mereka tanpa sadar mereka juga akan membuat hal-hal yang negatif kepada mereka, kemudian juga mengganggu psikologis anak, yang nantinya bisa berakibat anak itu bisa trauma atau bahkan yang lebih parah lagi, mereka bisa depresi. Ya, jadi menurut saya hukuman memang tidak efektif. Nah, kalau hukuman tidak efektif, bagaimana dengan penghargaan? Jadi penghargaan itu merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau kelompok jika mereka melakukan suatu kebaikan atau prestasi di bidang tertentu. Nah, menurut rekan-rekan, apakah penghargaan ini baik? Mana yang lebih baik untuk mendisiplinkan anak? Apakah memberi mereka penghargaan atau menghukum? Memberi mereka penghargaan. Oke. Jadi ketika kita memberi penghargaan, sama seperti hukuman tadi, pasti ada efeknya. Benar tidak? Jadi nanti akan ada efek yang terjadi. Kita lihat efeknya. Ya, ini merupakan efek dari kita memberikan penghargaan. Ada beberapa efeknya. Pertama, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan orang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek. Iya, jadi kalau kita pengen mereka juara, kasih uang, kasih hadiah, selesai. Jadi jangka waktunya nanti pendek. Yang kedua,
jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi diri. Ketika kita kasih mereka sebuah penghargaan, mereka dapat juara tadi. Kemudian tahun berikutnya mereka dapat juara. Jadi motivasi mereka untuk belajar itu merupakan juara nanti, hadiah. Jadi mereka akan kehilangan motivasi untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Yang penting saya sudah juara, teman saya kemampuannya segini, saya akan paling nggak lebih sedikit lebih baik dari mereka, sudah tidak mau mengembangkan diri lagi, cukup sampai bisa juara aja, tidak memotivasi diri supaya saya mau lebih besar keinginan saya. Jadi motivasi dalam dirinya tidak ada karena tujuannya hanya juara tadi. Nah, yang kemudian jika kita mendapatkan penghargaan setelah melakukan hal yang baik, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Dengan sendirinya, kayaknya kita kurang ikhlas. Benar ya? Jadi kita kurang ikhlas jadinya. Oh, dapat penghargaan, saya melakukan kebaikan karena nanti dihargai. Jadi kita kurang ikhlas jadinya di sana. Selanjutnya, penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Ada syarat di sana, ya kan? Oh, kita dapat penghargaan karena ada begini-begini. Balik lagi seperti yang tadi, tidak ikhlas lagi jadinya. Kemudian, nah ini yang memang jadi bumerang biasanya kepada orang yang mendapatkan penghargaan. Ini efeknya. Yang pertama, jika seorang diberikan penghargaan atau pujian di hadapan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Nah, pasti pernah kita ketemukan sama murid-murid yang begitu, yang juara 1 diiri-iri sama teman-temannya yang tidak dapat juara. Kadang-kadang yang pinter-pinter ini dibully sama teman-temannya yang geng yang lain. Ya, jadi ini bisa membuat rasa iri sama teman-teman. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ini juga sering terjadi sama kita, benar? Iya kan? Jadi biasanya mereka sering berbuat curang untuk dapat nilai bagus, untuk mendapat penghargaan. Nilai mereka agar bagus, mereka akan melakukan segala cara, mencontek atau yang lainnya. Nah, jadi untuk mendisiplinkan anak, hukuman sifatnya tadi tidak bagus, efeknya fisik, kemudian trauma, iya betul, depresi, dan kita memberikan penghargaan pun tidak baik juga, ya kan? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendisiplinkan anak? Ayo, tadi jawabannya terakhir? Iya, betul. Jadi yang bisa kita lakukan adalah restitusi. Jadi ini yang saya baru pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Jadi ini yang ingin saya ikhlaskan juga kepada teman-teman, yaitu bagaimana kita mendisiplinkan murid-murid kita melalui sebuah restitusi. Jadi apakah itu restitusi? Ya. Jadi menurut Gozen, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ketika tadi kita menghukum murid, jadi kita memvonis bahwa anak itu salah. Mereka kadang-kadang tidak tahu mereka salah. Iya kan? Nah, dan ketika mereka ingin mendapatkan sebuah penghargaan, mereka melakukan segala cara. Tetapi di dalam restitusi mereka nanti bisa memiliki
Jadi nanti mereka bisa memiliki karakter ini yang lebih kuat dan mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ketika mereka salah, mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka dan nantinya mereka memiliki karakter yang lebih kuat. Di sanalah kenapa restitusi ini lebih bisa kita pakai daripada menghukum ataupun memberi penghargaan. Ya, jadi ini merupakan ciri-ciri dari restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi mereka belajar dari kesalahan mereka. Jadi anak-anak itu biasa berbuat salah. Kesalahan mereka nanti jadi kita beritahu kesalahan mereka di mana dan nantinya mereka bisa belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi ini juga bisa memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak-anak itu misalnya bertengkar dengan teman, jadi mereka dengan sadar karena kesalahannya, mungkin nanti mereka sadar untuk meminta maaf gitu misalnya. Jadi nanti hubungannya nanti akan bisa diperbaiki daripada kita ketika anak nanti bertengkar misalnya, kemudian kita panggil, kita hukum salah satunya, mungkin aja mereka nanti terus-terusan di depannya kita aja mereka ya kita minta maaf, kita saling memaafkan. Tapi nanti setelah kita tidak ada, mereka pasti lagi kamu ini pasti begitu lagi. Nah, yang ketiga ini restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi bagi mereka ketika mereka menyadari kesalahannya, kita tawarkan sama mereka solusi untuk memperbaiki kesalahan apa. Jadi mereka yang harus menggali dirinya mereka sendiri untuk memperbaiki. Jadi kita tidak maksa, kamu harus minta maaf. Itu kan nanti paksaan. Tapi ketika kita tanya, kamu tahu kesalahan apa nak? Dan kemudian kita tanya, kamu mau bagaimana? Jadi itu sadar dengan diri sendiri. Jadi tadi motivasi mereka ada nanti untuk meminta maaf mungkin sama temannya atau memperbaiki kesalahan mereka bagaimana. Yang berikutnya ini restitusi untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini biasanya adalah dirinya sendiri. Dia harus berbuat apa supaya mereka sadar, oh saya salah, saya mau melakukan ini. Nah, dan yang kelima, restitusi ini berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita sekarang kan yang kita perbaiki, yang paling menurut saya menjadi hal yang sulit kita temukan adalah karakter anak. Jadi di dalam restitusi kita akan fokus kepada karakter. Mereka merasa melakukan kesalahan dan mereka sadar kesalahannya mereka, kemudian mereka sadar untuk meminta maaf. Jika karakter mereka baik, tindakan mereka pasti akan baik. Jadi fokus kita ada pada karakter, bukan pada tindakan. Dan yang terakhir, restitusi merupakan penemuan solusi terbaik. Jadi nanti ketika kita berestitusi dengan murid, mereka bisa menemukan solusi terbaik dari yang mereka hadapi, dari permasalahan mereka hadapi. Kita hanya menuntut mereka. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka mesti bagaimana, mereka sendiri yang menemukan solusi terbaik dari permasalahan mereka. Jadi itu restitusi. Nah, jadi untuk mendisiplinkan siswa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Biasanya yang pertama, jadi kita biasanya membuat keyakinan kelas.
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kita bikin keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ini juga pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Ini peraturan. Jadi peraturan itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini beberapa contoh peraturan yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan tadi, dari nilai kebajikan universal. Ya, jadi ketika kita memiliki peraturan untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya, nah tadi kan kenapa bukan peraturan? Kita kembalikan kepada nilai kebajikan. Kenapa kita pakai keyakinan? Jadi kita harus memberikan anak-anak itu keyakinan dulu. Untuk selalu mengembalikan buku ke tempatnya, kita harus meyakinkan anak bahwa mereka itu harus bertanggung jawab dulu. Jadi nilai kebajikan yang harus kita berikan kepada anak adalah untuk bertanggung jawab, sehingga mereka yakin bahwa untuk selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu bukanlah sebuah peraturan, tapi sebuah tanggung jawab. Jadi itu yang harus kita yakinkan sama anak-anak, bukan apa yang harus kita berikan mereka sebuah peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kenapa mereka tidak boleh mengganggu orang lain? Itu kan peraturan. Tetapi ketika kita bisa meyakinkan mereka bahwa menghormati orang lain, maka mereka bukan nanti akan memiliki keyakinan untuk tidak mengganggu orang lain. Jadi itulah kenapa kita memiliki keyakinan. Kita bangun dulu keyakinan mereka untuk bisa memenuhi sebuah peraturan. Jadi bukan peraturan yang kita berikan kepada mereka, tapi kita berikan mereka keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Baru kita nanti menyepakati keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, dari nilai-nilai tersebut yang mendasari mereka melakukannya itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu membutuhkan ada 5 kebutuhan dasar. Ya, jadi kebutuhan dasarnya manusia itu yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima atau belonging. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan penguasaan, kebutuhan atas kemampuan atau power. Jadi itu yang mendasari nilai-nilai nanti, nilai kebijakan mereka dan yang lainnya. Nah, jadi untuk tadi bisa mendisiplinkan anak-anak, kita sebagai guru harusnya bagaimana? Sebagai guru untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, untuk bisa mendisiplinkan mereka dengan menyeimbangkan kebutuhan dasar dari siswa kita harus memiliki posisi kontrol. Jadi di mana kita harus berada. Berdasarkan Dr. William Glasser-Bosen, ada 5 posisi kontrol. Ada, jadi teori kontrol diri. Teori kontrol itu ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nanti saya akan memutarkan sebuah video. Jadi rekan-rekan di sini bisa
sebelum saya menampilkan sebuah video, mungkin dari kelima posisi kontrol ini, teman-teman merasa berada di posisi kontrol yang mana? Ada yang mau bisa kasih pendapat? Biasanya teman-teman berada pada posisi yang mana untuk mendisiplinkan siswa? Di mana? Ya, Google silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebagai seorang guru tuh posisinya sering sebagai penghukum. Karena apa? Karena dikit-dikit mungkin karena saya terkena tensi tinggi, otomatis saya emosinya lebih melunjak-lunjak. Apapun kesalahan murid itu di mata saya, dia itu terus bersalah. Tidak pernah saya mendekati murid lebih detail gitu. Saya belum maksimal jadi seorang guru yang terbaik bagi siswa saya. Apalagi dia tidak mau menuruti kata-kata saya. Kadang-kadang sampai di rumah saya berpikir, kenapa sih saya seperti ini? Mungkin karena efek tekanan darah tinggi itu yang seperti itu. Jadinya dikit-dikit murid baru lain-lain saya menjelaskan sudah tersinggung. Hal seperti itu saya kedepannya dari seorang guru, mungkin anak didik saya itu tidak gimana ya, mentalnya menjadi tidak baik lah. Terus dia merasa di otak mindsetnya dia Budiska itu seperti gini, dia jadinya saya sering dibilang Budiska itu adalah guru yang terserap, tergalak. Udah di mata siswa itu saya tidak ada guru yang kemayu, tidak ada guru yang polos dan lain sebagainya. Padahal karakter saya bukan seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi menurut Budiska itu adalah seorang yang penghukum. Kalau sebagai penghukum sadar berarti itu tidak baik. Nah, nanti kalau memang sebagai penghukum tidak baik, menurut teman-teman yang bagus itu posisinya ada di mana? Kira-kira? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, coba kita lihat videonya, ya. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu gak kerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya.
Sekali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku telat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap hari sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Jadi bagaimana? Sudah bisa dipahami tadi? Yang mana kira-kira yang terbaik? Rekan-rekan manajer. Kemudian video yang mana itu yang manajer? Manajer berarti bagian yang terakhir. Bisa tidak kita jadi manajer? Tergantung situasi. Iya. Betul, biasanya tergantung situasi ya. Jadi kalau lagi emosi tinggi, ada masalah pasti jadi penghukum. Iya. Terus, iya betul. Jadi kalau lagi malas-malasan atau gimana, biasanya pengen menyalahkan orang, pasti kita bikin aja dia salah. Jadi kita jadi pembuat rasa bersalah. Terus lagi enak nih, lagi baik suasana hatinya, pengen berteman, kita jadikan mereka teman, gitu. Ya, baik. Jadi ini. Nah, dari tadi sudah kita perhatikan videonya. Jadi di sini hasil dari posisi kontrol kita. Jadi ketika kita menjadi seorang penghukum, ini konsekuensinya. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Jadi ketika nanti kita sering menghukum murid, biasanya mereka itu bisa mendendam, ya kan? Atau bersifat agresif sama kita. Atau bahkan yang paling parah nih biasanya, ada yang pernah mengalami ini? Ada yang pernah? Ya, syukur tidak ada yang pernah. Jadi biasa mereka nanti dendam, bisa berakibat fatal. Nah kemudian untuk rasa bersalah biasanya murid itu akan merasa kecewa. Ya, jadi nanti ke belakang nanti biasanya mereka merasa selalu negatif, selalu tidak berguna. Itu biasanya mereka. Dan ini yang kadang kelihatan, murid tertekan seperti inilah terus kadang menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mungkin dia merasa bersalah. Nah ini yang sebagai teman. Jadi kalau kita jadikan dia sebagai teman, nah biasa memang akrab, dampaknya memang kelihatannya positif. Ya, tetapi nah ini yang jadi bumerang biasanya. Sesuatu belum berlaku yang sama guru. Jadi mereka terlalu kadang-kadang ngeluncak sama kita. Ya, kalau kita berteman sama mereka, mereka biasanya terlalu melunjak. Ini yang kalau sebagai Bapak Ibu guru sebagai pemantau, jadi kelihatannya kaku. Ya, jadi guru itu kelihatan menjadi guru yang kaku jadinya. Oh, jadi pemantau, jadi kurang fleksibel. Nah, sementara untuk menjadi guru yang baik, kita diharapkan berada di posisi manajer. Jadi kita bisa mengajarkan anak untuk bertanggung jawab sama perilaku mereka. Ya, dan kita juga dapat berkolaborasi dengan murid untuk menyadarkan bagaimana memperbaiki kesalahan
bagaimana kita menjadi seorang manajer? Tadi sudah kembali kita ke restitusi. Jadi untuk bisa menjadi seorang yang baik, posisi kontrol kita diharapkan berada pada posisi manajer. Jadi untuk bisa menjadi seorang manajer, kita harus bisa memahami segitiga restitusi. Jadi restitusi ini ada segitiganya. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya bisa menjadi seorang manajer. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi udah keyakinan tadi kan, sempat saya perlihatkan tadi tentang keyakinan. Nah, apa itu segitiga restitusi? Jadi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, kita sebagai guru atau sebagai orang tua menginginkan anak itu mandiri dan bertanggung jawab. Maka dari itu, kita perlu merestitusi anak ketika terjadi kesalahan. Jadi proses ini kita berdialog sama anak, jangan menghukum, jangan menjadi teman, tapi kita merestitusi mereka. Jadi proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga tadi, yang meliputi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan mereka. Jadi langkah-langkah apa yang akan kita lakukan? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika menstabilkan identitas, kita membantu anak untuk tenang dulu dan kembali kepada situasi hati saat proses belajar dan penyelesaian masalah dapat dilakukan. Ya, jadi di sini ada beberapa contoh mungkin dialog yang bisa kita copy. Jadi kita bisa bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita menstabilkan dulu emosinya mereka. Jadi kita bisa menyelesaikan ini, atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin cari solusi dari masalahnya. Jadi yang bagian yang pertama dari segitiga restitusi ini merupakan kita harus bisa menstabilkan identitas dulu. Nah, setelah kita bisa menstabilkan identitas, kita perlu memvalidasi tindakan mereka yang salah. Jadi setiap tindakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, tadi kan sudah 5 kebutuhan dasar mereka kita sudah sadari. Kemudian guru berusaha memahami posisi murid. Nah, di sana kita memahami posisi murid di sana. Ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, kita berusaha memahami posisi murid itu ada di mana. Ini beberapa contoh hal percakapan yang bisa kita tunjukkan sama anak-anak. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, bukan? Jadi kita ngobrol sama mereka, kita gali, jangan menyalahkan, kita membenarkan tapi dengan beberapa syarat. Oke, tindakanmu memang benar, tapi ada yang lebih benar lagi, begitu. Kita tidak boleh menyalahkan anak, ya. Atau bahkan kita bisa kasih pujian mereka, tapi kemudian kita bimbing mereka mana yang harus mereka lakukan. Nah, setelah itu bagian yang terakhir, jadi kita akan perlu menanyakan keyakinan. Jika identitas sukses dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, tadi kita pelan-pelan untuk mereka validasi. Kemudian kita sudah bisa menyadarkan mereka, anak siap dihubungkan dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kita kembali lagi meyakini keyakinan mereka tadi apa, misalnya bertanggung jawab, mereka nggak boleh mengganggu orang, seperti itu. Ya, jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kita tanyakan keyakinan mereka. Jadi sebagai seorang guru yang baik, kita memang harus menjadi seorang manajer, dan
3 restitusi untuk memperbaiki kesalahan dari peserta didik kita. Jadi untuk lebih memperjelas bagaimana kita melakukan restitusi kepada siswa, saya punya beberapa contoh. Yuk kita perhatikan videonya. Aulia, silahkan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah Nurul tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menjalankan tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampelnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu tadi salah satu contoh bagaimana kita bisa merestitusi anak. Bagaimana? Ada yang mau ngasih komentar kira-kira teman-teman mengenai video tadi? Jadi anak sendiri disuruh menggali apa sebetulnya jalan keluar dari masalah itu gitu. Iya, betul. Jadi kita tidak mengatakan anak itu kesalahannya di mana, tapi mereka tahu sendiri, mereka bisa menggali sendiri. Ya, kesalahannya apa? Kita hanya menuntun mereka. Ya kan tadi ditanya kesalahannya. Kamu bagaimana perasaannya? Pertama dia memvalidasi kan, ditanya perasaannya gimana. Kemudian dia bilang, oh saya kesel Pak, saya pengen pinjam catatan atau bla 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 bla, jadi saya robek. Kemudian ditanya, benar atau enggak kan gitu. Oh iya Pak, saya salah. Nah di sana kita yang kedua menstabilkan, memvalidasi, dan yang terakhir mereka bisa juga dengan kesalahan mereka sadar. Jadi mereka bisa, oh saya harus minta maaf. Tapi biasanya kan kita, kamu harus minta maaf kan gitu biasanya kita. Jadi untuk bisa menjadi manajer, kita harus bisa merestitusi anak-anak. Baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan saya minta maaf jika ada kesalahan atau ada salah kata, dan juga terima kasih sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dan dari yang lain ada pemunihan kayak penanaman pohon dan lain sebagainya. Mungkin ide dari saya yang sampah itu di hari Sabtu misalnya kita adakan operasi semut misalnya seperti itu. Jadi untuk keliling, anak-anak itu disuruh keliling lingkungan sekolah untuk mencari sampah yang nantinya kan kita punya proyek
bank sampah yang sekarang ada. Jadi bisa dikumpulkan dan dipilah langsung. Jadi setidaknya di hari Sabtu itu sebelum pulang lah ada kegiatan operasi semut, jadi anak-anak itu harus membawa sampah yang berada di lingkungan sekolah kita. Jadi sampahnya itu dikumpulkan. Ya, program bank sampah itu akan bisa dipilah langsung. Jadi di sini masalahnya sampah di rumah juga sampah, di sekolah juga sampah. Nah, yang harapan nanti ada istilahnya sampah tanggung jawabku. Dimanapun murid nanti entah dia belanja di luar, di kantin, sampah bekas jajanan dia itu menjadi tanggung jawabnya dia. Entah nanti dia dimasukkan ke saku, nanti dibuang ke tempat lain. Dia tidak membuang sampah itu di sembarangan. Kita lebih ke pembiasaan. Jadi pembiasaannya kita menyadarkan ya sampah itu menjadi tanggung jawabnya. Bersih kan kita sebagai pengajar dan juga siswa jadikan nyaman kalau di kelas. Jadi kalau tadi Pak Heri itu dari segi fisiknya dulu, jadi dia yang bahagia gitu dah ya. Jadi kalau untuk Bu Rana lebih ke lingkungan. Jadi kalau udah lingkungan bersih, kita juga balik lagi bahagia lagi gitu ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan. Kita percaya tuh biar knowledge itu nanti dia, jadi dia punya kemampuan mereka masing-masing. Oke, ini saya mungkin punya pendapat lain. Mungkin saya sependapat sama Bu Sri ya, bahwa kita percaya bahwa murid itu memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Jadi perbedaan yang membuat mereka bersatu bersama teman-temannya. Jadi ada saling rasa menghormati, baik dari segi agama, perbedaan suku, ras, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi murid itu mereka unik, jadi setiap orang itu beda, mereka beda-beda, jadi mereka punya karakter yang berbeda. Jadi bagaimana nanti kita mengelola perbedaan itu ya. Jadi kita percaya